Sebelumnya pada Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam lamanya bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Ya pemirsa, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pembalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu Raffi juga merupakan pemilik klub olahraga. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar yaitu Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Yang terakhir ada nama Rob Clinton Cardinal. Suami dari Chelsea Islan ini adalah pendiri dari klub e-sports ternama Onyx Esports. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan selanjutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk mengisi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Syafri Samsudin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Presiden Prabowo Subianto juga buka suara soal sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polkam serta Menpora yang baru saja digantikan. Kedua sosok ini pun akan segera diumumkan. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD interim Menko Polkam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Wamenpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Menpora di sejumlah acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPK tengah mendalami aliran dana hasil korupsi kuota haji 2024 ke organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
Upaya tersebut dilakukan hingga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menurut Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, penelusuran aliran dana ke organisasi keagamaan ini karena kasus kuota haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah. Mengingat haji merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka persoalan ini menyangkut umat beragama dan proses peribadatan yang tentunya juga berkaitan dengan organisasi keagamaan. Asep menegaskan KPK juga telah memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan PBNU. Salah satunya staf PBNU Saiful Bahri pada Selasa 9 September 2025. Pemeriksaan Saiful ini berkaitan dengan mantan staf khusus pada era Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Dalam rangka kita mencari kemana, kita sering sampaikan bahwa kita melakukan penelusuran dari uang yang pada tahap awal kita sampaikan secara kasar itu sekitar 1 triliun itu. Nah, kita kan cari kemana saja. Nah, tentunya kami benar berkoordinasi dan komunikasi dengan PPATK. Kemudian kenapa harus ke lembaga-lembaga keagamaan seperti itu? Pertama karena memang ini permasalahan kuota haji ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah di salah satu agama. Agama ini tugas sebagai pengawas yang menugasi Irjen namanya Pak Faisal. Ini nomor 1 ya itu Kolil Kaumas. Artinya apa Pak? Artinya ya double pekerjaan dan diduga double anggaran jadi. Selama menjadi menteri? Bukan, selama ibadah haji aja. Oh ya, tadi saya tambahkan yang istri-istri pejabat foto-fotonya saya sudah serahkan yang berangkat dengan haji furoda tapi di sananya menerima fasilitas negara, hotel dan makan. Itu kan harusnya nggak boleh. Terus ketiga, orang-orang yang dulu saya sebut dukun, pijatnya, pembantu rumah tangga berangkat dengan sistem petugas haji. Petugas haji kan harus ada ujian dan ada kemampuan dan melayani. Tapi karena ini hanya pembantu dan tukang pijat ya, dia melayani majikannya aja, tidak melayani jamaah. Tadi saya serahkan lebih dekat. Ya pemirsa, Siang akan kembali, tetaplah bersama kami di Siang.